Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang kami sudah masuk ke minggu setelah hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan yang telah datang melawat kita untuk menyelamatkan kita dari kegelapan kepada terang. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Melalui ibadah minggu kita hari ini, kita diingatkan bahwa segala pujian hanya bagi Tuhan. Karena itu, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar, dan semua pemerintah dunia, hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya yang saja tinggal luhur keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan dibiarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 6.
Hukum Taurat. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu setelah hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Engkaulah yang menciptakan kami dan segala yang ada di dunia ini. Engkau memberikan napas kehidupan. Engkau memberi perintah, maka semuanya tercipta. Namamu tinggi luhur, keagunganmu mengatasi bumi dan langit. Segala ciptaanmu begitu sempurna, tetapi bukan hanya dicipta, tetapi juga Engkau pelihara, tebus, perbarui, dan Engkau perlengkapi dengan kasih setiamu. Karena itu, hendaklah semua ciptaan memuji dan memuliakan Engkau, langit dan bumi, pepohonan dan binatang, ikan dan burung, raja dan bangsa, pembesar dan perintah dunia. Terutama taruna dan anak dara, tua dan muda, hendaklah memuji dan memuliakan Engkau. Tetapi Tuhan ciptaanmu sudah semakin merusak tanah, laut, dan udara semakin tercemar oleh karena kerusakan kami. Penderitaan ciptaanmu semakin bertambah tinggi karena kami hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan sekitar kami. Ajarilah kami Tuhan supaya ciptaanmu menjadi dan memuliakan Engkau dengan memelihara dan menjaga kelestarian ciptaanmu. Supaya ciptaanmu berguna bagi kehidupan kami. Jangan hanya mengambil keuntungan darinya, tetapi kami ikut memeliharanya supaya menjadi pujian dan kemuliaan bagi namamu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, bagimulah pujian dan segala hormat kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 10 dan Yesaya 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran, dan semua raja akan melihat kemuliaan, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 3 dan 4. Itu berita lagunya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita lihat setelah ibadah selesai. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 dan 2.
Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, yang memberkati kehidupan kami yang masih percaya akan kuasa dan kebesaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu yang besar. Oleh karena itu Tuhan, di kemurahan dan di kebaikan yang Engkau berikan kepada kami mau memberikan respon terhadap kebaikan dan kasih yang Engkau berikan. Kami hadir di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami terima di dalam kasih yang daripada Engkau, sehingga kami dapat melakukan firman itu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang terambil di kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala aras. Hai bintang-bintang, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua yang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah sebuah pujian dan pengagungan terhadap Allah, Sang Pencipta. Bukan berupa pujian pribadi, namun justru sebuah ajakan kepada seluruh ciptaan, baik yang bernafas maupun tidak, baik yang ada di surga, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di bawah bumi, untuk memadukan puji-pujian bagi Allah. Ternyata di dalam kehidupan kita, memuji nama Allah itu harus menjadi sebuah keharusan. Memuji nama Allah itu adalah sebuah hal yang mutlak dilakukan oleh manusia. Karena manusia adalah sebuah ciptaan yang tidak berdaya. Oleh karena itu, di ketidakberdayaan manusia itu, maka ada Allah yang selalu menolong manusia itu, supaya dia mampu menjalani kehidupan ini. Nah, ketika manusia tidak lagi memuji Sang Pencipta itu, maka apa yang akan terjadi? Maka Allah akan marah, Allah akan murka kepada manusia sebagai makhluk yang tidak berdaya. Oleh karena itu juga
Pemazmur juga tidak hanya mengajak manusia, tapi dia pertama-tama mengucapkan kata haleluya sebagai kebesaran Allah. Di ayat pertama itu dan ayat berikutnya kita bisa melihat bahwa pemazmur ini mengajak supaya orang-orang yang di surga itu untuk memuji dan membesarkan namanya. Bukan hanya di surga, tetapi yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di air, yang bernapas ataupun yang tidak bernapas harus tetap memuji nama Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan pemazmur untuk memuji Allah diungkapkannya sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Allah tidak hanya menciptakan segala yang ada, tapi ia juga menghendaki supaya segala dan semuanya yang diciptakannya itu untuk terus ada dan dalam rangka melakukan kehendaknya. Ditambahkan pemazmur bahwa memuji Allah adalah sebuah ketetapan yang tidak dapat dilanggar manusia dan oleh alam semesta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah memanggil surga dan langit serta benda-benda yang ada di langit itu, pemazmur turun lagi ke bawah. Sekarang dia mengajak untuk bahwa bumi yang diajaknya untuk memuji Allah berbicara tentang bumi. Pemazmur memahaminya adanya makhluk-makhluk raksasa yang mendiami samudra raya. Makhluk itu pun diajak untuk memuji nama Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak turut ambil bagian dalam memuji Allah. Semua elemen-elemen yang ada di dalam bumi harus turut memuji dan membesarkan nama Allah. Sebab Allah itu adalah Allah yang layak dipuji. Semua makhluk harus tunduk dan turut memuji nama Allah. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak manusia untuk memuji Allah. Pemazmur mengajak orang yang paling tinggi, yakni raja, pembesar dan kaum tua, dan yang juga kaum muda. Jika alasan yang pertama mengapa Allah harus dipuji ialah karena Dia adalah pencipta manusia dan segala isinya. Di sini pemazmur mengungkapkan alasan mengapa kita harus memuji Dia. Dan oleh karena itu umat adalah persekutuan yang kuat. Tidak ada yang akan dapat mengalahkannya. Dosa dan maut pun tidak akan dapat mengalahkan. Oleh karena itu layaklah orang pilihan Tuhan mengungkapkan Dia adalah Raja, Dia adalah penguasa, Dia adalah Allah yang berkuasa, memiliki otoritas secara total kepada seluruh penduduk yang ada di bumi ini. Bahwa ternyata kita semua bertanggung jawab untuk memuji nama Tuhan. Dan oleh sebab itu berarti tiada hari tanpa memuji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terakhir kapan Bapak Ibu atau kita semua memuji-muji nama Tuhan? Kapan kita terakhir memberikan pujian bagi Allah sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan? Nah, oleh karena itu juga yang menjadi renungan pada kita yang pertama adalah kekuatan dan keganasan alam dapat membunuh manusia. Karenanya manusia memiliki ketakutan terhadap alam semesta, sehingga dalam ketakutannya itu manusia menyembah alam, gunung, laut, pohon, sungai dan lain-lain, agar alam tidak mencelakakan dan membunuh mereka. Pemazmur mengingatkan kita bahwa seluruh alam raya ini adalah ciptaan Allah. Sebagai sesama ciptaan, manusia tidak patut menyembah alam ini. Yang patut disembah adalah Allah Bapa yang ada di surga. Bapak Ibu, manusia juga tidak boleh disembah
sekalipun dia sangat berkuasa. Mungkin seorang raja sakti, penakluk, dan lain-lain. Betapapun berkuasanya manusia itu, betapapun kekuatan manusia yang ada di dalam dirinya itu, dia tetap saja sebuah ciptaan, sama seperti kita. Sekali lagi, dia tidak patut disembah. Yang layak disembah itu adalah Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, hendaklah kita senantiasa mengandalkan Allah, bukan kekuatan alam atau bukan kekuatan manusia sekalipun dalam bentuk supranatural. Pemazmur mengajak seluruh alam untuk memuji Allah. Namun apa yang kita lakukan justru bertentangan dengan pemazmur. Kita malah merusak alam atau kita mengeksploitasi alam secara berlebihan. Yang sedang memuji Allah melalui segala keelokan dan keindahannya. Seharusnya kita bersama-sama pemazmur mengajak alam untuk memuji Allah dengan tetap memelihara alam itu, bukan malah merusaknya. Oleh karena itu, melalui nats khotbah kita pada hari ini, semua kita dituntut dan kita harus memuji nama Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Apapun tahta, apapun jabatan seseorang, dia harus memuji nama Allah. Karena dia adalah makhluk ciptaan, jadi dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri dan dia tidak berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika manusia itu adalah sebuah ciptaan, manusia itu adalah produk yang lemah. Oleh karena itu, supaya manusia itu bisa mendapatkan kekuatan, dia harus berserah dan dia harus memuji-muji nama Allah. Supaya Tuhan bisa memberikan kekuatan dan kita juga dapat diberikan kekuatan menjalani kehidupan yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, yang masih memelihara kehidupan kami orang-orang yang berserah dan terus mengandalkan nama-Mu di kehidupan kami. Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini, kami diajak dan kami harus mengajak semua elemen-elemen, semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Dan kami juga sesama manusia harus bersama-sama menyatukan hati kami untuk menyampaikan puji-pujian sebagai bentuk rasa terima kasih kami. Karena Engkau telah menciptakan kami. Bukan hanya Engkau menciptakan, tapi Engkau juga memelihara kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tidak Allah selain Engkau. Kekuatan-Mu yang besar dapat membuat kami tetap hidup pada saat ini. Bapa yang baik, jikalau dalam 1 minggu ini kami lupa untuk memberikan pujian kepadamu, terima kasih Tuhan. Melalui firman ini kami diingatkan kembali. Dan tuntunlah kami Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Supaya kami menjadi orang yang selalu memuji-muji Engkau. Baik di waktu senang, baik di waktu sukar, baik di masa ketika kami berbahagia ataupun ketika kami sedang bersedih. Biarlah Tuhan seluruh yang kami miliki, terlebih lagi Tuhan tubuh kami menjadi bait suci-Mu. Ajari kami Tuhan dan biarkanlah kami memiliki kepedulian terhadap alam kami untuk tetap menjaga kelestarian alam kami. Ya Tuhan kami yang hidup, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu mulai dari jemaat balita sampai yang paling tua. Kiranya Engkau yang tetap memelihara kehidupan kami. Jikalau ada jemaat yang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau yang memberkati obat yang mereka konsumsi, supaya mereka tetap di dalam keadaan sehat dan mereka bersuka cita atas pertolongan-Mu itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Biarkan kami membawa berkat-berkat ini Tuhan sampai ke rumah kami. Biarlah kami tetap bersuka cita di dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, pujian hanya bagi Tuhan, sebab penciptaannya sudah sempurna. Karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan menyembah ciptaan ataupun tunduk kepadanya. Langit dan bumi, pepohonan dan binatang, ikan dan burung, raja dan bangsa, pembesar dan pemerintah dunia, teruna dan anak dara, tua dan muda, hendaklah memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan dan kesusahan. Dunia semakin tercemar, baik tanah, laut, dan udara, oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu adalah tugas kita untuk merawat dan memelihara alam ini, supaya berguna untuk kehidupan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.